Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pemrograman web dasar pertemuan ketiga. Kita sekarang akan melanjutkan praktikum kita. Kita akan praktikum HTML dasar. Di RPS untuk pertemuan ketiga, kita akan merencanakan menuliskan sintak dasar HTML, menuliskan kode HTML, table, kemudian image, dan list. Oke, untuk monitoring nanti Pak In bisa menggunakan keyword challenge ya, yang Pak In sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan pastinya setiap aktivitas yang ada di keyword itu akan memberikan sebuah poin. Oke, langsung saja kita ke modulnya. Ini dia modulnya. Jadi modul ini dibuat nanti project akhirnya itu adalah kita membuat sebuah sistem yang Excelize. Excelize itu artinya tampilannya seperti Excel. Jadi kita tidak seperti apa ya? Tidak seperti form-form biasa, tapi formnya itu mirip Excel. Oke, lihat lihat sejenak. Oke, di sini ada contoh ya apa itu Excelize. Jadi Excelize itu ya mirip Excel, mirip seperti ini ya. Nah, ini misalkan ini access point ini. Ini yang bagusnya ada berapa unit. Kita klik saja, kita masukkan angka 5 misalkan, oke. Nah, otomatis di-update ke database. Kita akan membuat seperti ini, oke? Nah, misalkan ini ya, ini mau di-assign ke sini. Tinggal klik saja, klik tambah, assign, assign. Ini udah 3. Kita refresh ya. Nah, ini udah masuk nih. Tuh, ini udah masuk. Nah, kalau kita mau menghapus, hapus saja. Ya, oke, hapus, hapus, hapus. Nah, ini. Jadi, untuk modulnya, modul yang kita pelajari itu adalah berbasis jQuery dan Ajax. jQuery itu adalah untuk interaktifnya, Ajax-nya itu adalah di belakang layar ya, bekerjanya di belakang layar. Oke, kita langsung masuk saja ke intinya ya. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan modul ini, silahkan ketik saja di browser bit.ly pweb22 modul. Yang ini ya. Oke. Untuk instalasi sistem requirement, kita lihat. Nah, laptop minimal 2 core ya. 1 GB RAM. Kayaknya cukup ya laptop kalian. Nah, pasti cukup lah ya. Text editor, misalkan Notepad, Sublime Text, VS Code, dan lainnya. Oke, di sini Pak In akan coba men-skip ya. Untuk download Sublime, silahkan dicoba saja. Gampang banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke HTML Challenge. Kode HTML terbagi dua bagian besar. Yang pertama bagian header, berisi tentang informasi title, keyword, author, siapa yang buat, dan link ke file CSS atau JS eksternal gitu ya. Jadi dia ada di beda file ya. Kemudian ada bagian body. Body itu ada berarti ada page header, ada menu, ada konten, dan footer. Jadi bagian header nantinya muncul di sini. Kita lihat di sini ya. Ini lihat muncul di sini. Nah, lihat ini. Ini teks ini assign sarana. Nih ya, ini ya. Ini dimunculkannya itu di settingnya di sini di bagian header. Nah, sedangkan bagian body berisi page header. Page header yang ini ya. Ini page header. Nah, ini page header. Kemudian menu. Ini menu. Nah, menu dan page header ini sudah menyatu ya. Kemudian konten. Ini konten isinya. Dan footer kalau ada. Di sini tidak ada footer ya. Nah, jadi yang tampil itu adalah bagian body. Oke, lihat di sini ada step-step. Silakan kalian lakukan tiap step dengan seksama ya tanda. Nanti kalau misalkan ada error, nih kalau misalkan ada error, nanti silakan kalian gabung di grup WhatsApp. Ini dia linknya, bit.ly pweb22 group. Jadi ya, bit.ly/pweb22 group. Silakan ketik di browser nanti akan masuk ke grup ini. Nanti kalian posting ya.
step keberapa, dan errornya apa. Diposting di sini. Nanti insya Allah Paiin dan kawan-kawan akan ikut membantu error kalian ya. Oke, buatlah folder project sebagai tempat file-file HTML yang Anda buat, misalkan di CHTML. Gampang banget ya. Silakan buka Windows Explorer. Kita buka, buat ya HTML. Nah, ini nih udah ada nih, hapus dulu. New folder. Nah, kita buat HTML. Jadi di sini ya, jadi tempat file-file HTML kita ada di sini. Di CHTML. Jalankan Sublime. Nah, anggap saja kalian sudah install ya. Harus bisa jalankan Sublime. Ini dia Sublime-nya, masih kosong. Klik Open Folder. Cari folder HTML, CHTML, select folder, maka tampilan adalah sebagai berikut. Klik File, Open Folder, ya, CHTML, select folder. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini sudah siap nih ya, berarti ya. Nah, kita siap ngoding nih. Yang ini tampilan lama di close aja. Di Sublime, klik kanan pada folder HTML, New File, maka jendela baru akan muncul. Tekan Ctrl S, jadi simpan ya. Ketik index HTML. Oke, kita lanjut. Klik kanan di sini, New File, ada jendela baru, Ctrl S. Kita ketik index.php. Enter, ya. Lalu klik Save, udah ya. Ketik HTML, lalu tekan Tab, maka otomatis Sublime akan melengkapinya. Oke, kita ketikkan ya. HTML, Tab. Oh iya ya. Jadi otomatis ya, dilengkapi sama si Sublime ini. Nah, ketik di antara tag title, name plus nama, belajar HTML ya. Ketik saja name Paiin 41414141, ngarang saja ya. Jadi kalau kalian jangan ngarang. Nama Insolihin. Oke, terus apalagi? Pada bagian body, ketik kode berikut. Nah, oke, hello world, H1 ya. Jadi, ketik saja di antara body itu H1, tekan tab, enter. Nah, hello world HTML. Oke, di bawahnya, ketik HR, tab, enter. Nah, oke. Di bawahnya, ketik P, tab, enter. Apa nih? Halo, nama saya Iin Solihin, saya sedang mencoba belajar HTML. Halo, saya Iin Solihin. Saya sedang belajar HTML. Titik. Simpan. Kita lihat. Nah, buka folder Anda, double klik file index.html yang telah Anda buat. Maka browser akan muncul dengan tampilan begini. Oke, kita buka Windows Explorer-nya di HTML. Nah, inilah indeks PHP. Bukan indeks PHP ya, tapi index.html ya, maaf. Kita rename ya. Index.html. Kita belum ke PHP. Index.html. Nah, ini HTML ya. Nah, open with Firefox ya, dibuka oleh browser. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini codingannya, ini hasilnya. HTML terbagi dua bagian besar. Ini yang pertama adalah header, head ya, kepala. Bukan header ya, head. Ini ada title, ini 411 sekian, belajar HTML muncul di sini. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, kemudian ada body. Ini heading 1, yang ini HR, horizontal line, yang ini, garis, dan paragraf yang ini. Halo. Nah, ini. Sip. Kita sudah
mengenal yang namanya HTML, jadi Hypertext Markup Language. Ya, itu artinya itu dokumen yang saling berkait, ya, bahasa untuk memberi tanda pada dokumen yang saling berkait, gitu ya. Kalau diklik ini, klik ini muncul itu, ya. Itu jadi hypertext namanya. Kita bahas lagi modulnya, cara pengumpulan challenge. Oke, cara pengumpulan challenge ya. Jadi kalau kalian sudah berhasil sampai sini, ini adalah challenge yang pertama. Jadi tugas praktikum yang pertama, kalian harus bikin seperti ini dan buktikan ya. Gunakan kombinasi win arrow, left atau right. Posisikan kode kamu sebelah kiri dan browser sebelah kanan seperti tampilan berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tampilan kalian misalkan ini full, ini misalkan seperti ini ya, acak-acakan, nggak sesuai ya. Pengen dibagi dua. Nah, kalau pengen dibagi dua, caranya itu tekan tombol win, ini ya, tombol win yang ini, dan arrow. Boleh arrow left, boleh arrow right, boleh yang mana saja terserah ya. Ini misalkan yang ini nih. Ini kita posisikan dengan win arrow left. Nah, jadi di left, di kiri ya. Kalau win right, udah nggak mau ya. Coba klik dulu sini. Nah, gini. Nah, kalau ini mau di kanan, nah gini aja. Kode di sini. Nah, ini kode udah pas ya. Ini kode, ini hasil. Ini nama kamu di sini ya, nanti ya. Nah, sekarang print screen. Tekan print screen di keyboard, print screen. Kita lihat apa suruhannya tuh. Buka MS Paint ya, buka MS Paint ya, klik start saja. Ketik MS Paint ya, MS Paint cari saja. Ini dia MS Paint. Kemudian paste, Ctrl V, kemudian Ctrl S, simpan ya. Simpan di folder mana saja lah. Di desktop. Misalkan lat1 ya, lat1 hello. Oke, save. Ya, nah ini jadi namanya latihan 1 hello.png ya. Jadi ini ya hello world ya. Oke, akses Google Drive. Nah, silakan akses Google Drive-nya. Google Drive. Klik saja Google Drive. Nah, kita masuk ke Google Drive. Mana ya? Nah, ini mana aja lah. Continue to Google Drive. Oh, ini dia. Google Drive. Oke, silahkan di-upload. Di sini sudah ada ya. Jadi Pak In sudah mengupload. Nah, untuk ngupload gampang ya. Ya, misalkan ini dihapus dulu. Delete, remove ya, remove. Nah, cara nguploadnya gampang banget. Cari file yang sudah kamu simpan tadi ya. Tadi itu disimpan di desktop. Nah, ini dia. Latihan hello, di drag ke sini. Nah, kalau susah ngedragnya, misalkan ya, susah ngedrag, ya klik upload saja ya. Nah, kayaknya bisa lah ya. Harus bisa lah. Gampang lah untuk upload ya. Nah, ini jadi ini ada satu nih ya. Latihan 1. Hello PNG. Kita buka dulu. Ah ya benar ini ya filenya ya. Jadi ini sudah berada di Google Drive. Upload file hasil screenshot ke Google Drive sudah. Di Google Drive klik kanan. Pada file kamu get link. Nah, oke get link ya. Jadi sini ya. Klik kanan. Get link. Ubah status restricted menjadi anyone with the link agar file dapat dilihat oleh orang lain. Restricted menjadi anyone with the link ya. Oke, got it. Klik copy link. Ini dia copy link. Akses keywords. Nah, sekarang kita akses keywords ya. Keywords. Siapkan ikmiac.id/keywords.
Ya, ini dia tampilan keywords. Login dengan NIM. Oke, kita login dengan NIM. Play now. Nickname-nya. Nah, nickname-nya itu sesuai dengan nomor peserta ya. Nomor peserta itu berapa ya? Lupa lagi ya. Ini dia. PB06A, nomor peserta kalian ya. Untuk nickname dan password sama, silahkan di copy paste saja. Copy, di sini di paste. Sama, klik login. Ya, kamu benar, next. Saya pilih room pemrograman web dasar yang ini dia. Jadi, satu, untuk set room. Nah, ini dia udah masuk ke sini ya. Nah, udah masuk nih. Oke, klik menu challenge di sini ya. Klik menu challenge. Ya, ini dia challenge. Dan carilah challenge Hello World HTML. Berarti yang ini dia. Hello World HTML. Ini levelnya newbie. Ini poinnya 3000 poin sampai dengan 3000 poin. Oke. Hello World, klik. Buatlah Hello World HTML sesuai dengan petunjuk pada modul praktikum pemrograman web. Oke. Kita sudah paham ya, dan kita sudah punya linknya ya. Tadi linknya yang ini dia nih. Nah, ini dia, ini yang ini ya. Ini copy link. Kita kembali ke keywords. Kita klik bit challenge ya, ini. Tombol klik bit challenge. Dan di sini di paste ya. Pastekan link drive kamu. Oke. Paste di sini ya. Klik kanan, paste. Klik submit group challenge. Ya, sukses submit. Nah, bukti challenge. Tunggu hingga GM memverifikasi bukti yang kamu kirim. Terima kasih. Back to challenge list. Ya, jadi di sini challenge kamu unverified. Jadi artinya ini belum diperiksa oleh Pain ya sebagai GM. Nanti kalau misalkan Pain sudah memeriksanya, nantinya tampilannya jadi unclaim. Jadi sini ya unclaim. Nah, kalau misalkan Pain sudah memeriksanya, nanti tampilannya bisa diklik ya ke dalamnya. Kamu bisa mengklaim. Tapi di sini kan belum diperiksa nih, maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan kamu ingin mengganti link, ini kamu boleh menghapus link dan mengupload ulang ya. Oke, kalau sudah begini, cobalah mengerjakan challenge yang lain. Jadi, ini challenge yang wajib, ini hanya satu saja ya. Yang ini yang wajibnya ya, yang Hello World. Yang lainnya silahkan dicoba. Dicoba saja dulu ya. Untuk pertemuan yang pertama nih ya. Ya, kita lihat challenge-nya ada 5. Jadi Hello World, kemudian HTML formatting, HTML table, HTML image, dan HTML list and numbering. Oke, di sini Pain akan mencoba memberikan sebuah contoh ya, HTML formatting, table, image, dan sampai list and numbering. Ya, jadi sini optional challenge ya. Jadi kalau misalkan kamu ada waktu silahkan dikerjain. Dan itu bagus ya. Harapan Pain pasti kamu harus mengerjakan ya. Biar nantinya di dashboard kamu akan menjadi the top challenger. Ya, ini dia. Ini dia. Jadi ini coding dan ini tampilan. Pain akan mencoba menambahkan di sini HR. Kita akan membuat sebuah tabel. Paragraf ini adalah tabel. Table, ya, table, enter. Di sini ada TR, tabel row, TD. Di sini kita beri no, ya, nomor. Kita copy paste. Nama. Di sini alamat.
Klik simpan, Ctrl S, kita reload. Nah, di sini nomor, nama, alamat, tapi nggak kelihatan ya. Nah, makanya kita tambahkan di sini di tabel border 1. Kita simpan, reload. Oke, sudah ya. Seperti ini ya. Nah, kita lihat sesuai petunjuk yang ada di modul. Oh, ini HTML heading ya, silakan dikerjakan, boleh ya. HTML table. Oh, ini suruh ngakses with try school dulu ya. Nah, kita klik with try school. Mana nih? Copy hyperlink. Nah, ini dia HTML table. Trial shape, klik run untuk melihat perubahan ya. Lihat di sini trial shape. Nah, ini jadi di sini ada yang online. Ini tabel yang seperti ini dan ini bisa kita ubah-ubah. Table, TR, ini company, misalkan jadi perusahaan. Run. Nah, gini ya. Kontak, country, negara. Kan yang pertama. Nah, klik run. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kalian coba-coba saja. Dan ini juga ada, oh udah kita udah ke CSS ya. Jadi CSS. Jadi silakan kalau kalian mau nyoba-nyoba ya, boleh. Ini padding 8 pixel. Misalkan kalau misalkan jadi 38 pixel gimana ya? Wah, jadi kayak gini ya. Silakan dicoba-coba saja. Kita kembali ke modul. Nah, kembali ke Sublime. Buatlah paragraf yang memuat name, nama, kemudian buatlah tabel yang berisi daftar 5 orang teman terbaikmu dengan kolom nomor, nama, alamat. Oke, kita barusan sudah sampai sini ya. Nomor, nama, alamat. Yang ini kita close. Kita close. Ini kita close. Oke, sip. Di sini kita kembali ke sini. Nomor, nama, alamat. Nah, ini berarti width ya. Width 100%. Kita simpan, kita reload. Oke, nomor, nama, alamat. Kita bikin row baru di bawahnya. TR, tabel row. TD, tabel divide. Tabel kolom ya. Nomor 1. Nomor 1, TD, tab, enter. Misalkan Insolihin. TD, enter. Misalkan Cirebon. Kita simpan. Nah, kita reload di sini. Reload. Nah, jadi seperti ini ya. Nomor 1, Insolihin, Cirebon. Habis itu kita bisa copy paste. Kita blok. Copy. Di sini paste ya. Paste. Simpan. Reload. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Nah, habis udah 5, silahkan diubah datanya. Nah, di sini ada putra-putra Paiin nih ya. Yang pertama Ahmad Firdaus. Kemudian Salwa. Al-Jahra. Putra Paiin yang ketiga Yusuf. Amar. Dan ini buminya anak-anak. Nah, ini nomornya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Kita simpan. Kita reload. Iya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ya, sip, sip, ya udah cukup kayak begini ya contohnya. Dan sekarang kita lanjutkan ke HTML bullet. Kita batasi di sini dengan HR. Kita bikin sebuah paragraf HTML list bullet and numbering. Oke, simpan. Kita lihat di sini, reload. HTML list and numbering. Nah, sekarang kita akan coba membuat list, yaitu unordered list, UL, ya, tab. Di dalamnya ada list, apa ya? Disuruhnya tadi apa ya? Hobi ya, hobi. Kalau nggak salah hobi ya. Lima daftar hobi saya. Oke, hobi saya ya, hobi saya ya. Beternak. Judulnya belum ada ini. Oh, kita kasih judul-judul HR. Oke. Hobi saya. Simpan. Lihat. Nah, lihat sih kayak begini ya. Hobi saya beternak, menanam, terus olahraganya lari pagi, terus apa lagi ya? Ngoding, terus main game. Udah, itu aja ya. Nah, ini hobi saya ini ya. Biasanya berternak ayam nih Pak ini, berternak ayam nih, menanam apa aja yang dia bisa menghasilkan. Biasa lari pagi bareng anak-anak ya, ngoding, terus main game. Nah, ini hobi saya. Oke, sekarang kita akan buat penomoran HR. Iya. Reload. Ada reload. Kemudian kita buat paragraf. Makanan kesukaan saya. Nah, kita membuat penomoran ya. Penomoran itu adalah ordered list. OL. Di dalamnya ada list. Ya, makanan kesukaan saya, nasi. Reload. Ya, di bawah nasi. Sayur. Apa lagi ya? Lauk. Apa aja? Semua masakan istri. Nah, itu aja ya. Reload. Makan kesukaan saya nasi, sayur, lauk, apa aja semua yang dimasak oleh istri ya. Udah jadi alhamdulillah Pak In tidak akan tawar-tawar. Pokoknya makanan apa aja yang dibikin oleh istri Pak In akan dilahap semua lah. Oke, ini untuk itu ya, coding-coding membuat list. Dan kita lanjutkan dengan HTML image. HR. Kita coba heading 2 ya, heading 2 HTML image. Simpan, kita reload. Oke, HTML image. IMG ya, IMG tab. Dan image ini kita memerlukan sebuah gambar. Dan gambarnya apa saja boleh ya. Dan kita akan tentukan width-nya mau berapa piksel. Misalkan 200 piksel dan height-nya misalkan 300 piksel. Nah, kalau misalkan source-nya ini asal-asalan, nanti munculnya tuh kayak begini. Nah, kayak begini ya.
HTML image, jadi ini width-nya 200, height-nya 300. Tapi tidak ada source-nya, nggak ada nih, tuh, jadi kayak begini. Nah, makanya kita harus tempatkan sebuah gambar yang satu file dengan yang ini, indeks HTML ini ya. Kita buka desktop, kemudian kita cari foto. Di mana ya? C. Di picture. Oke, yang ini jangan jelek. My Drive, Photos. Nah, ini aja nih. Kita copy. Kita tempatkan di satu folder yang sama ya dengan file project kita di C HTML. Nah, di sini ini folder file project kita, ini paste di sini. Nah, ini tulisannya susah ya. Kita misalkan profil aja, profil.jpg ya, profil.jpg. Makanya kita harus samain di sini. Di sininya profil.jpg. Oke, simpan. Kita preview di sini. Reload. Nah, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini kenapa jadi agak gepeng begini? Karena memang kita tentukan di sini ya, width-nya 200 pixel, height-nya segini ya. Kalau misalkan kita pengen auto, ya ketik saja di sini auto ya, auto. Kita reload. Nah, jadi begini. Tuh. Pokoknya width-nya 200 pixel, height-nya auto. Atau yang lebih gampang lagi, udah jadi hapus. Ya. Reload. Nah, tuh kayak gini. HTML image. Oke, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk pertemuan berikutnya di pertemuan apa ya? Pertemuan 5 ya, ya, ya. Pertemuan 4. Nanti di pertemuan 4 kita akan coba belajar CSS. Menuliskan sintaks CSS dan menuliskan kode CSS secara inline, internal, dan eksternal. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.